Pria ini mungkin buta, tetapi lihat dengan mudahnya dia menangkap bola karet yang membuat putrinya terkejut dengan kemampuan ayahnya. Putrinya mendapat ide untuk melatih refleks dari pendengarannya yang sangat tajam. Hanya dengan suara dia bisa memprediksi arah sesuatu dan bersemangat melatih tubuhnya. Namun kebahagiaan satu-satunya hilang ketika tiba-tiba anaknya yang cantik harus diculik oleh mafia human trafficking untuk dijadikan pelacur. Walaupun dia dulunya polisi, pasti akan sulit untuk menemukan anaknya karena saat ini dia dalam keadaan buta. Gimana keseruannya? Namun sebelum itu bantu subscribe, like, dan komen biar Mas Boy makin semangat menghibur kalian. Dan inilah Blind War atau bahasa Rusianya Perang Picek. Terlihat sebut saja Zhang yang habis mukulin polisi karena ngintip, lalu memberikan sebuah detonator kepada Sasha. Terlihat juga sebuah bom sudah terpasang di ventilasi di ruang persidangan. Persidangan kali ini sedang mengadili seseorang yang bernama McQueen yang diduga telah melakukan banyak kejahatan internasional. Pengadilan dengan kasus besar pastilah menggunakan pengamanan yang cukup ketat, termasuk seorang kapten yang bernama Donggu. Terlihat juga Sasha yang di sana ternyata sebagai pengacara McQueen. Walaupun dianggap bersalah karena banyak kejahatan yang McQueen lakukan, seperti human trafficking, jual beli narkoboy, sampai ngambil sandal di musola, tetapi ya namanya pengacara, masa nggak dukung kliennya. Sasha berdalih perusahaan McQueen cukup membantu karena kejahatan menurun setelah McQueen mendirikan perusahaannya. Iya, kejahatannya diborong semua. Jaksa penuntut jelas nggak terima. Not guilty. Rencana membawa kabur dijalankan Sasha dan Zhang mulai bertindak. Dong mendengar suara tembakan, lalu masuk ke dalam walaupun sebenarnya bukan wewenangnya. Dong tetap nekat masuk. Zhang lalu mengeksekusi sisanya, lalu dia bersilat lidah biar gak kaku. McQueen tak sabar untuk dilepaskan karena anaknya yang bernama Rosalie hanya bisa stay 3 menit untuk menunggu mereka pergi. Lalu Zhang memberitahu kalau mereka berdua dengan Sasha akan menikah. Terlihat sekilas McQueen pernah nyodok juga. Dan inilah hadiah untuk bosnya itu. Kebetulan Dong berada di ruangan itu dan tak sengaja bertabrakan dengan Zhang. Dan terjadilah banyak polisi yang gugur. Tambah susah banyak penjahat yang menyamar. Pintu keluar ditutup agar tidak ada akses jalan keluar. Namun tiba-tiba ternyata di luar pun sudah disiapkan serangan. Dong kembali akan bertempur. Rosalie kaget ayahnya sudah digranat oleh Sena dan Ledo. Dan ternyata mobil mereka juga sudah dipasangi bom. Di dalam, Sena lalu berlari ke arah Dong yang dia tidak tahu siapa Sena sebenarnya. Dan terjadilah kemampuan Dong luar biasa. Walaupun dilukai, Dong berhasil mengalahkan satu persatu para penjahat yang ada di sana. Ledo sendiri sedang menyiksa Ucup yang merupakan teman dari Dong. Mereka akan segera pergi, namun Dong datang. Dong menawarkan diri kalau dia saja yang jadi tawanannya. Tiba-tiba Ledo mati karena ledakan itu, dan Dong terluka parah, terutama bagian matanya. Insiden itu membuat retina Dong rusak dan kehilangan penglihatannya. Di luar, bukannya diucapkan terima kasih, Kapolres malah menyalahkan Dong dan Ucup yang tidak mendengarkan perintah dan nekat masuk. Dong diberhentikan karena itu. Dong juga harus hadir di pemakaman karena dianggap penanggung jawab utama atas terbunuhnya para polisi lainnya. Dong meminta maaf atas apa yang terjadi. Walau sulit, Dong tetap mencoba menjalani hidupnya. Para keluarga polisi yang mati menyalahkan Dong. Emosinya juga menjadi tak terkendali dan suka ngamuk-ngamuk.
Keluarga satu-satunya yang tinggal hanya anaknya saja. Dia bernama Yati yang selalu merawatnya. Insiden itu menjadi mimpi buruk bagi Dong. Konon, ketika indera penglihatan hilang, maka indera lainnya menjadi semakin tajam. Pendengaran Dong menjadi sangat sensitif. Bahkan Dong tahu ada Ucup yang diam-diam mematainya. Sebenarnya, Ucup berniat baik ingin melindungi Dong, tetapi karena mentalnya belum stabil, Dong merasa terhina. Lalu, mereka berkelahi. Dan mulai tenang ketika mendengar Yati belajar biola. Untung aja Yati belajarnya biola. Coba latihannya nge-DJ, mungkin Dong bisa ajaucing. Kini Dong lebih stabil. Dong mengikuti Yati latihan. Tiba-tiba Yati jelas terkejut, kok bisa ayahnya yang buta memegang bola, padahal jelas-jelas dia picek. Lalu Yati melatih respon Dong yang ternyata telinganya sangat sensitif sehingga bisa memprediksi lokasi suatu benda. Udah kayak kampret aja ya. Semangat berlatihnya juga kembali bangkit, yang bahkan punya kecepatan yang luar biasa tuh orang buta. Bahkan Dong tahu posisi Ucup yang melakukan. Dong lalu menemani Yati untuk ikut turnamen musik. Sena yang sudah membunuh mafia kelas kakap jelas akan terancam nyawanya. Namun ternyata kehidupannya sangat menyedihkan. Sena diperkaos oleh McQueen yang membuat Ledo sangat sakit hati. Kebiadabannya juga disaksikan oleh kaki tangan McQueen. Dari momen itu mereka berdua bersatu. Pengacara Rojali menawari perjanjian untuk pindah penjara, tetapi Sena tahu niatnya jelas untuk membunuhnya saja. Untuk ukuran bapak-bapak buta, Dong cukup perhatian. Dong lalu pergi ke tempat duduknya menunggu penampilan Yati. Penampilan Yati akan dimulai. Namun apes partikur Yati hilang dan membuatnya tidak bisa tampil. Dong jelas nggak melihatnya, ya kan buta. Tetapi dengan pendengarannya, Dong tahu kalau putrinya tidak tampil di sana. Di belakang panggung ketika akan menyusul ayahnya, tiba-tiba Yati diculik. Dong mendapat info kalau Sena juga berasal dari negara Manula yang saat ini mereka datangi. Dong mencari Yati namun tak menemukannya. Lalu mendapat telepon dari Yati yang meminta tolong. Dong pun mencarinya. Namun tiba-tiba beberapa waktu berlalu, polisi menemukan jasad seorang perempuan. Sebut saja Yono memberitahu dia adalah Yati, anak dari Dong. Wajahnya rusak jadi sulit dikenali. Dong merasa dia bukan anaknya karena tangan jasadnya nggak kapalan. Padahal Yati adalah pemain biola. Namun semua identitas dan benda-benda milik Yati ditemukan. Sena menjadi incaran napi lain karena membunuhnya pasti akan mendapatkan hadiah. Namun Sena takkan diam saja. Sena melihat Dong yang sedang mengamuk. Sena lalu menyetujui pemindahannya. Tiba-tiba mobilnya diserang dan dihujani dengan senjata api. Tetapi dengan ajaibnya Sena selamat dan melakukan Rojali pasti marah, kok bisa ya cuma seorang gadis tetapi lolos dari serangan. Jali lalu diberitai mendapatkan barang baru. Inspektur Yono memaklumi Dong sedikit agresif, ditambah pernah ada riwayat gemblung, lalu Dong akan diantar pulang. Ketika masuk mobil, tiba-tiba saja Dong melakukan
你要去哪？ Dong merasa kalau Yati belum mati. Lalu dia pergi dengan seorang polisi. Dan benar saja Yati masih hidup dan disandra di rumah border. Melihat wajah cantik Yati, Jali ya langsung acang. Karena punya keahlian main biola, pasti harganya akan sangat mahal. Sampailah di tempat sepi karena buta tidak tahu kalau polisi wanita itu sebenarnya adalah Sena. Lalu Sena menawari untuk bekerja sama karena paham apa yang dirasakan Dong soal kejahatan human trafficking. Sena mengaku suami Sena meninggal karena menyelidiki kasus itu dan menawarkan kerja sama. Dong tidak ada pilihan lain karena selain buta dia juga nggak punya informasi. Lalu Sena memberitahu kalau langkah pertamanya adalah menemukan Raja Naga yang merupakan penyuplai pelacur nomor 1 di daerah itu. Namun untuk menemuinya harus ada caranya. Dong akan berencana akan menjual Sena ke Raja Naga. Apakah Sena akan membunuh Dong? Ayah. Ternyata enggak. Operasi jualan mereka punya kode, yaitu harus menaruh botol di atas mobil. Karena kalau menaruhnya galon dikira mau isi ulang. Benar saja kaki tangan Raja Naga langsung datang. Kagak lupa. Dong lalu masuk dan bertemu dengan seorang nenek. Sena lagi diperiksa spesifikasinya. Kali aja segelnya udah rusak. Selain jual beli pelacur second, nenek itu juga buka jasa ramal yang katanya Dong buta karena karma. Dong lalu mendapat uang karena menjual Sena. Sena sendiri lalu dibawa masuk ke ruangan rahasia. Ketika Dong akan pergi, tiba-tiba 我给你准备了一份礼。 Untung Dong gak conge dan langsung tahu. Dong mendengar suara berteriak. Tiba-tiba ternyata Raja Naga sebut saja Chika itu sudah menunggu mereka berdua. Chika mengenali Sena karena dulu dia juga satu bos. Saking banyaknya perempuan yang dijual, Chika sampai nggak tahu tali yang mengikat mereka saling terhubung yang membuat Dong dan Sena pasti kesulitan. Lalu Chika pun melakukan Di tempat yang berbeda, Rojali mulai menjual gadis-gadis yang sudah ditangkapnya. Giliran Yati karena keahliannya penawarnya sangat banyak. Namun Rojali malah pengen mencicipinya sendiri dan Yati melakukan Chika lalu memberitahu sudah menangkap mereka yang dicari oleh Rojali. Dengan sekuat tenaga Dong mencoba melawannya. Karena buta, Dong menjadi bulan-bulanan. Tetapi karena dari kecil sering main pencador ditambah pendengarnya yang sangat tajam, Dong mampu melawannya. Di luar, Yono melihat nenek-nenek semaput karena dipukul orang buta. Jadi memerintah untuk langsung membunuh mereka berdua. Dong masih berjuang melawan secunguk Chika dan berhasil memecahkan akuarium. Nampaknya Chika menyesal karena nggak langsung membunuh Sena yang sudah bebas dan pergelutan antara mereka pun dimulai. Jual beli serangan tak terhindarkan dan diakhiri oleh Sena. Dong mengancam Chika untuk memberitahu di mana putrinya. Jelas nggak tahu, tetapi Chika tahu para gadis akan disortir oleh orang yang bernama Jingkang, yaitu pengikut Rojali. Chika menawari kerjasama, ya jelas Dong nggak mau. Di luar polisi sudah mengepung, lalu terjadilah mereka berhasil kabur. Yono melihat TKP dan gak sengaja menemukan narkobo yang dikiranya semua dalam kejahatan ini adalah Dong. Dong mampir ke rumah Sena. Dong kini malah menjadi buronan, terutama dicari oleh Yono yang pernah di Smackdown. Dong mencium ada yang aneh, lalu Sena merawat Dong. Dong lalu mencoba merakit telepon. Di lain tempat, Jali bertemu dengan Jingan yang memperingatinya kalau Raja Naga sudah dibunuh oleh Sena. Jelas Jali sangat ketakutan dan meminta perlindungan Jingan. Ah, cemen, kirain berani. Ajaib sekali Dong bisa menghubungi Ucup.
Namun tiba-tiba Yono datang yang dikiranya kosan itu milik polisi perempuan yang sudah dibunuh oleh Sena. Jelas Yono curiga dan melakukan pasukan Jingang mulai menyerang, diam-diam mulai menyisir. Melihat ada yang mencurigakan, salah satu dari mereka melihat isi lemari, namun inilah yang terjadi. Sebelumnya Dong sengaja memotong gas dan menimbulkan ledakan. Mereka berdua mencoba kabur namun dihadang dan dihadiahi rentetan tembakan. Ajaib sekali mereka lolos. Ya namanya juga film. Ketika anak buahnya mengejar, Sena dan Dong melakukan serangan kejutan. Tetapi Jingang bukan lawan sembarangan karena dia juga ahli bela diri. Rekor tinjunya tak pernah kalah karena nggak pernah main dan pertempuran pun tak terhindarkan. Mencoba memberi perlawanan namun karena buta ya jelas sulit. Sena di lokasi yang berbeda mulai menghabisi satu persatu bawahan Jingang dengan sangat lincah. Pendengaran Dong mungkin sensitif, tetapi gimana kalau pendengarannya diganggu? Dong menjadi samsak hidup Jingan. Lalu Dong memukulnya dengan parfum yang membuatnya tahu pergerakan Jingan dengan mencium aromanya. Pergelutan masih berlanjut ketika Dong sedang terpojok. Dia melakukan tapi bukannya kabur, Dong lanjut melawan. Dong kali ini menggunakan tali untuk mempersempit pergerakan Jingang. Ya, melas temen si Yono ya. Dan terjadilah mereka berhasil menangkap Jingang. Yono juga melapor kalau Dong telah membunuh polisi wanita yang menambah catatan kejahatan yang dilakukan oleh Dong. Mereka tiba di suatu tempat di mana wanita yang dicuri akan dikurung di sana. Namun setelah semua pergi, Yati tidak di sana. Jelas Dong sangat marah dan mungkin Yati sudah laku. Yono babak belur. Ucok kemudian berkoordinasi untuk memulangkan Dong. Jelas Yono tidak akan membebaskannya. Dong mencoba menginterogasi Jingan, namun tetap nggak ada jawaban. Dan giliran Sena memakai caranya. Sena cukup sadis untuk ukuran polisi. Dong mulai curiga seakan Sena merencanakan semuanya. Dong juga tahu rumahnya yang bau mayat dan sengaja membuat gangguan suara. Namun Dong tetap mendengar yang Sena bicarakan. Lalu Sena mengatakan kalimat wanita gila ketika di pengadilan dulu. Lalu Ucup datang. Ya jelas kaget dong, kok bersama napi yang sedang buron. Tetapi tanpa babi bu Sena melakukan kini hanya Sena yang tahu lokasi Rojali. Lalu Sena memberikan pilihan membunuh dirinya atau membunuh Ucup. Dan tanpa rasa bersalah, Sena lalu pergi. Dong terpaksa melakukannya, jelas demi anaknya. Yono kemudian datang ke tempat itu dan dikagetkan dengan Dong tahu kalau beberapa kali Sena ingin membunuh Dong, tapi Sena tak melakukannya sampai Dong menyelamatkan Yati biar Yati jadi yatim. Dulunya Sena punya masa lalu yang kelam. Sedari kecil dia sudah dijual oleh ayah kandungnya sendiri agar ayahnya mendapatkan duit biar bisa depo. Dan orang yang pertama dibunuh oleh Sena adalah ayahnya sendiri. Lalu Sena menemui kenalannya sebagai penyedia senjata yang bernama Dalboing, Medal Rebo Paing, yang ternyata dulu juga perantara dalam penjual belian McQueen, sehingga McQueen bisa membeli Sena. Dalboing Herman, kok bisa ya orang buta main pistol? Tiba-tiba
Baru-baru ini Rojali membeli bom kepada Dalboing, lalu tiba-tiba Sena melakukan Yati ada di markas Jali untuk dilelang dengan harga yang lebih tinggi. Yati percaya ayahnya akan menyelamatkannya. Benar, di luar terjadi serangan dari kegilaan Yati dan Dong. Dong sengaja membuat listrik mati. Tiba-tiba ada bola yang menggelinding, dan gak hanya dua. Kalau yang ada dua biasanya punya rambut. Ini banyak bola-bolanya yang bertebaran. Karena keadaan gelap membuat Cecunguk sulit melihat, sehingga pendengaran Dong unggul dan berhasil mengalahkan Cecunguk Rojali satu persatu dan bahkan bisa membuat jebakan. Sena sebagai seorang assassin tidak diragukan lagi keahliannya yang mampu mengalahkan kaki tangan Rojali. Sebuah bola lagi-lagi menggelinding dan tiba-tiba Dong hanya mengandalkan pendengarannya, tetapi dengan mudah menghabisi para Cecunguk. Rojali terbocok dengan pengacaranya, yaitu Zhou. Namun Zhou malah pergi karena ini bukan kejahatan Zhou. Lalu Jali memasang bom kepada Yati dan terjadilah Yati ternyata belum bebas. Sekarang Yati digantung oleh Sena. Sena ingin Dong merasakan kekecewaan dan sedihnya kehilangan keluarga. Dong tidak mau gegabah karena ketika Dong menembak Sena, Yati bisa terbunuh karena jatuh dari ketinggian. Dong berhasil menyelamatkan Yati dan membunuh Sena. Tetapi di luar Nurul, Sena sudah mengaktifkan bom yang disambungkannya dengan detak jantungnya. Begitu Sena mati, bom akan membeleduk. Sena merasa kalau Ledo adalah cinta matinya. Sena merasa ketika Ledo mati, maka hidupnya juga sudah mati. Dong begitu marah dan akan membunuh Sena. Tiba-tiba Ucup datang sambil menyetel lagu dan membuat Dong lebih tenang. Lalu Dong mencoba menjinakkan bomnya dan menentukan nasib mereka. Mereka akhirnya bisa selamat. Polisi pun datang. Yono juga datang dan dihadiahi oleh bom yang dikiranya sudah nggak aktif. Padahal runtuhnya dinasti McQueen dianggap merupakan jasanya Yono yang lagi-lagi babak belur. Walaupun harus dihukum, kini mereka hidup bersama, menghadapi dunia yang penuh tipu-tipu, dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar, kadang seringkali masa depan adalah hasil yang kita lakukan di masa lalu. Jadi bijaklah dalam memilih tindakan. Kita juga jadi tahu, hanya orang buta di Konoha yang jadi tukang pijet. Kalau di film bisa gelut. Cukup sekian, salam waras, matur nuwun.